Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Santri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam keadaan sehat semua. Pada kesempatan ini kita akan memasuki materi baru yang berbicara tentang pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Yang pertama yang akan kita bahas adalah berbicara tentang pangkat nol. Di sini penjelasannya ya. A pangkat nol itu sama saja dengan 1. Untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua berbicara tentang pangkat negatif. Untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat berlaku, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk A tidak sama dengan 0, A bilangan real dan N bilangan bulat. Kemudian yang ketiga berbicara tentang bentuk akar. Jika A tidak negatif, akar kuadrat dari A adalah bilangan tidak negatif, di mana akar kuadrat dari A dalam kurung pangkat 2 sama dengan A. Kemudian jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B, jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Selanjutnya, jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B, jika B pangkat N sama dengan A.
Kemudian menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku yang pertama, B akar kuadrat dari A ditambah C akar kuadrat dari A sama dengan B tambah C dalam kurung akar kuadrat dari A. Yang kedua, B akar kuadrat dari A kurang C akar kuadrat dari A sama dengan B dikurang C dalam kurung akar kuadrat dari A. Yang ketiga, akar kuadrat dari AB sama dengan akar kuadrat dari A dikali B sama dengan akar kuadrat dari A dikali A kuadrat dikali akar kuadrat dari B. Saya ulang, akar kuadrat dari A dikali akar kuadrat dari B. Kemudian jika A dan B bilangan positif dan B tidak sama dengan 0, maka jika A dan B bilangan positif, berlaku akar kuadrat dari A per B sama dengan akar kuadrat dari A per akar kuadrat dari B. Kemudian kita masuk di contoh soal, yaitu contoh 1, pangkat 0 dan pangkat negatif. Nomor 1, hitung nilai perpangkatan berikut ini. Bagian A atau yang pertama, 2 pangkat negatif 3. Bagian B, 2,3 dalam kurung pangkat negatif 3. Saya ulang, 2,3 dalam kurung pangkat negatif 3 dikali 2,3 dalam kurung pangkat 3. Bagian C, negatif 4 dalam kurung pangkat 6 per negatif 4 dalam kurung pangkat 8. Perhatikan baik-baik jawabannya. Ini dia jawaban bagian A. Jadi yang pertama itu kita menggunakan definisi pangkat negatif, yaitu penjelasan sebelumnya. Makanya 2 pangkat negatif 3 itu sama saja dengan 1 per 2 pangkat 3. Ini yang kita gunakan definisi pangkat negatif. Kemudian 2 pangkat 3 itu sama saja dengan 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 sama dengan 8. Makanya di sini hasilnya 1 per 2 pangkat 3 itu sama saja dengan 1 per 8. Selanjutnya kita melangkah ke bagian B atau yang kedua. (2,3 dalam kurung pangkat negatif 3 dikali 2,3 dalam kurung pangkat 3. Di sini kita jumlahkan pangkatnya. Karena ini perkalian, makanya kita jumlahkan. Jadi sama dengan 2,3 dalam kurung pangkat negatif 3 ditambah 3. Kemudian kita sederhanakan. Negatif 3 ditambah 3 itu sama saja dengan 0. Makanya kita tuliskan 2,3 dalam kurung pangkat 0. Selanjutnya kita gunakan definisi bilangan tak 0 pangkat 0. Jadi 2,3 dalam kurung pangkat 0 itu sama saja dengan 1. Kemudian bagian C, negatif 4 dalam kurung pangkat 6 per negatif 4 dalam kurung pangkat 8 itu sama saja dengan negatif 4 dalam kurung 6 dikurang 8. Jadi kita kurangkan pangkatnya di sini. Karena ini pembagian, maka kita kurangkan. Kalau tadi sebelumnya itu bagian B itu perkalian, maka kita jumlahkan pangkatnya. Di sini bagian C dia pembagian, makanya kita kurangkan pangkatnya.
Selanjutnya kita sederhanakan. 6 dikurang 8 itu sama saja dengan negatif 2. Makanya kita tuliskan di sini negatif 4 dalam kurung pangkat negatif 2. Selanjutnya kita gunakan definisi pangkat negatif. Jadi ketika negatif 4 dalam kurung pangkat negatif 2 itu sama saja dengan 1 per negatif 4 dalam kurung pangkat 2. Jadi pangkatnya itu berubah menjadi positif ya adik-adik sekalian. Saya ulang, negatif 4 dalam kurung pangkat negatif 2 itu sama saja dengan 1 per negatif 4 dalam kurung pangkat 2. Itu ketika kita menggunakan definisi pangkat negatif. Selanjutnya 1 per negatif 4 dalam kurung pangkat 2 itu sama saja dengan 1 per 16. Dari mana dapat 16? Lihat yang di atasnya adik-adik sekalian. 1 per negatif 4 dalam kurung pangkat 2. Jadi negatif 4 dalam kurung pangkat 2 itu sama saja dengan negatif 4 dikali negatif 4. Negatif 4 dikali negatif 4 itu sama saja dengan 16. Karena negatif dikali negatif itu hasilnya sama saja dengan positif. Jadi hasil akhirnya adalah 1 per 16. Kemudian nomor 2, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian adik-adik sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.